Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Onya Oktavia dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar administrasi publik, yaitu dengan materi etika publik. Tahukah kalian apa itu etika publik? Nah, untuk lebih mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsep etika publik. Pada dasarnya, etika dan moral merupakan dua hal yang hampir sama. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dari konsep etika, di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua yaitu konsep kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Selanjutnya yaitu lingkup etika publik. Pada dasarnya, terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Berikutnya yaitu dimensi etika publik. Terdapat 3 dimensi etika publik antara lain. 1. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. 2. Dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral yang sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang terakhir yaitu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Berikutnya yaitu tuntunan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik dan kepemimpinan, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dapat dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Berikut yaitu perilaku pejabat publik. Dari seluruh pejabat publik perlu adanya perubahan mindset. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan terakhir menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kode etik bagi ASN. Sumber-sumber kode etik bagi ASN biasanya mengikuti kaidah moral yang sifatnya universal, yang sekaligus menyesuaikan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Terdapat beberapa azas sebagai sumber kode etik administrasi publik, yaitu 1. Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. 2. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintahan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. 3. Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. 4. Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. 5. Sistem penilaian kemampuan, kesamaan kesempatan yang sama dan azas-azas etikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan.
Dan terakhir, hati nurani memegang peran penting dalam memilih tindakan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.